Para siswa yang terkasih, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran religiositas. Saat ini materi pokok yang kelima yaitu firman Tuhan mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Suster berharap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti materi ini dengan baik. Mari kita mulai dengan slide yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasarnya adalah memahami bahwa firman Tuhan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Adapun indikatornya ada 3, mendeskripsikan pengertian keadilan, menemukan bentuk-bentuk ketidakadilan, dan ketiga, mendeskripsikan usaha-usaha untuk menegakkan keadilan. Bentuk ketidakadilan yang masih terjadi di masyarakat baik di dalam negara kita maupun di luar yaitu pertama, melebarnya jurang antara si kaya dan miskin. Para siswa bisa melihat di sini pada gambar-gambar bagaimana kemiskinan itu membuat bangsa kita menjadi tidak makmur, tidak adil. Nah, untuk itu bagaimana caranya kita sebagai bangsa Indonesia semakin awas dan semakin sadar adanya jurang yang lebar antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, rendahnya upah seorang buruh, misalnya buruh pabrik itu atau buruh harian yang ada di jalan itu upahnya masih rendah. Di sana ada ketidakadilan. Yang ketiga, dominasi pribadi orang-orang tertentu yang memegang kekuasaan ekonomi dan politik. Bisa kita bayangkan ekonomi yang menggerakkan kehidupan di negara kita dipegang oleh beberapa orang saja, dan jika orang-orang itu tidak mempunyai hati atau tidak mempunyai bela rasa, tentu ini akan mendominasi ekonomi dan politik di negara kita. Dan akibatnya nanti adalah ketidakadilan di dalam masyarakat. Yang keempat, segelintir orang mempunyai perusahaan raksasa dan menguasai hidup orang banyak. Mereka yang kaya mempunyai perusahaan yang banyak, raksasa, bisa menggurita kemana-mana, itu bisa menguasai banyak orang yang tidak mempunyai pekerjaan, orang pengangguran, itu bisa dikuasai. Di situ adalah ketidakadilan yang terjadi. Untuk pengertian keadilan, keadilan dibagi menjadi 2, yaitu keadilan perorangan. Menyangkut perorangan, contoh orang membeli barang seharga 10.000, maka ia berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan harganya. Ada yang ketidakadilan yang bisa kita lihat di slide ini, di mana ada seorang pemuda yang mencuri sandal jepit yang ada di slide ini, kemudian dihukum 5 tahun. Sedangkan ada seorang koruptor yang mengkorupsi uang negara itu sejumlah yang banyak ini, itu dihukum 4,5 tahun. Nah, ini kita bisa mempertanyakan di mana keadilan yang saat ini mereka jalani. Pengertian keadilan yang kedua adalah keadilan sosial, menyangkut masyarakat luas dan bersifat struktural. Manfaat dari keadilan sosial ini bisa memengaruhi semua aspek kehidupan. Contohnya, penggunaan anggaran APBN atau APBD yang baik dan merata berdampak pada semua warga. Jika tidak, maka berdampak juga teristimewa pada orang miskin. Ada beberapa pendapat tentang pengertian keadilan. Kita ambil dari Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani yang membagi keadilan menjadi 2 hal, yaitu komutatif dan distributif. Komutatif yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang sama banyaknya
tanpa mengingat jasa-jasa perorangan. Sedangkan keadilan distributif, keadilan yang diberikan kepada setiap orang menurut jasa-jasa atau haknya orang-orang tersebut masing-masing. Di sini ada contoh keadilan komutatif dan keadilan distributif. Komutatif dulu. Peraturan sekolah yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta didik tanpa memandang bulu. Misalnya keterlambatan. Anak yang jauh rumahnya maupun anak yang dekat rumahnya itu diberi peraturan yang sama, harus tepat waktu. Yang kedua, hak belajar dan mengajar yang diberikan kepada peserta didik secara merata. Di sini guru memberikan pelajaran, materi, maupun ulangan kepada semua peserta didik. Tinggal bagaimana peserta didik itu memanfaatkan pengajaran ini. Mereka akan mendapat keadilan dari sekolah dan tinggal bagaimana mereka kemudian mengelola materi tersebut. Contoh komutatif, keadilan komutatif yang ketiga adalah sanksi kepada koruptor tanpa memandang kedudukan, jabatannya, atau jasanya sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Meskipun dia berjasa kepada negara, tetapi begitu dia mengkorupsi uang negara ataupun milik negara, dia tetap harus menjalani hukum. Setiap orang sama di depan hukum. Itu tadi contoh dari keadilan komutatif. Sedangkan yang keadilan distributif adalah pada gambar sebelumnya di sini ada gambar para veteran perang. Maka para veteran perang atau para guru yang sudah pensiun di sini tidak diabaikan oleh negara, melainkan tetap dipelihara oleh negara, tetap diberikan haknya, yaitu semacam gaji atau uang yang dapat membuat mereka tetap melangsungkan hidup mereka. Yang kedua, pemimpin perusahaan memberi gaji lebih banyak kepada karyawan yang memiliki profesionalitas yang tinggi. Bisa diketahui bahwa kemampuan seorang karyawan ini menentukan kelayakan dari gaji yang akan mereka terima. Dan ini membedakan dengan karyawan yang belum atau tidak mempunyai profesionalitas. Dan para siswa patut ketahui bahwa setiap perusahaan itu menerapkan keadilan yang berbeda. Ada yang menerapkan keadilan komutatif, ada yang menerapkan keadilan distributif. Nah, biasanya perusahaan akan mengadakan wawancara dahulu dengan para calon atau para pegawai yang akan mereka terima, sehingga keadilan ini bisa diketahui sejak awal. Maka kalian sebagai pelajar patut mengetahui juga bahwa nanti bisa ada demo, tetapi kita harus tahu di dalam perusahaan itu mempunyai karakteristik masing-masing untuk para karyawannya. Itu tadi menurut Aristoteles. Bagaimana pengertian keadilan menurut Plato yang juga seorang filsuf dari Yunani? Yang pertama adalah keadilan komutatif dan distributif sama dengan pengertian yang diberikan oleh Aristoteles. Plato menambahkan satu lagi, yaitu keadilan legal atau moral, yaitu pemberian tempat dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan orang tersebut dan cocok dengan pribadinya di hadapan hukum atau peraturan yang berlaku. Ada perbandingan di sini yang bisa dilihat di slide. Pencuri kecil versus dengan maling besar. Pernah ada satu kasus di mana Mbok Minah umur 65 tahun, pekerja serabutan, itu dihadapkan kepada pengadilan karena mencuri 3 buah kakao dan dihukum selama 1,5 bulan penjara. Kalau kita bandingkan dengan yang satu ini, Mardijo, dia adalah seorang ketua DPR Jawa Tengah yang kemudian dihadapkan ke pengadilan negeri Semarang dan terbukti menggelapkan uang sebanyak 14,8 miliar rupiah, dihukum percobaan 2 tahun penjara. Di sini memang kita dihadapkan kepada pertanyaan
yang membuat kita terusik, mengapa ini bisa terjadi di negara kita. Semoga nanti anak-anak kalian ada yang menekuni bidang hukum dan kalian bisa berjuang untuk orang-orang kecil maupun orang-orang yang bisa diperjuangkan di dalam keadilan mereka. Keadilan menurut Aristoteles, keadilan menurut Plato, dan sekarang keadilan menurut religiositas. Seperti apa itu? Keadilan adalah sikap dan cara Tuhan berada dan bertindak untuk menyampaikan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua manusia. Keadilan yang tercurah dari kemurahan hati Tuhan. Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Disitulah kemurahan Tuhan. Tuhan tidak memilih bahwa orang-orang baik saja yang diberi hujan, tetapi semua orang di bumi ini diberi keadilan yang sama yang tercurah dari kemurahan dan kerahiman hati Allah. Yang kedua, lewat firman-Nya Tuhan menghendaki semua manusia memperjuangkan keadilan bagi sesamanya, terutama mereka yang lemah. Dengan kata lain, mengangkat derajat orang kecil. Tuhan mencintai orang kecil, orang yang tersingkir, orang yang miskin. Maka lewat firman-Nya Tuhan menggerakkan orang-orang untuk berjuang bersama bagi orang-orang kecil ini. Bagaimana usaha-usaha untuk mengatasi ketidakadilan? Yang pertama, melakukan penyadaran kepada orang kecil bahwa ketidakadilan yang mereka alami tadi bukanlah sebuah nasib yang harus diterima dengan tanpa berjuang, tapi ini bukan nasib, tetapi hal yang bisa diubah asal mereka mau memperjuangkannya. Tentu ada hal-hal yang perlu mereka ketahui yang kemudian bisa kita bantu. Yang kedua, melakukan penyadaran kepada penguasa bahwa mereka harus melepaskan kepentingan pribadinya demi terciptanya keadilan dalam masyarakat. Alangkah bersyukurnya kita jika kita mempunyai penguasa, mempunyai pemerintah yang mengayomi semua warga masyarakat. Meskipun sulit, tetapi mereka mau berjuang untuk mengayomi kita semua. Berikutnya, memperjuangkan keadilan dan kesetiakawanan tanpa kekerasan. Ini hal yang sangat penting. Tanpa kedamaian hati, kita akan cenderung masuk ke dalam kekerasan. Untuk memperjuangkan keadilan dengan cara yang anarkis, ini salah. Memperjuangkan keadilan dengan cara yang anarkis berarti sama saja ini memperjuangkan sesuatu yang salah, ya. Tetapi lebih kita memperjuangkan dalam kedamaian. Berikutnya, memberdayakan masyarakat melalui berbagai kegiatan. Untuk menjadi adil, kita juga bisa memberdayakan orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita, ayah atau ibumu mempunyai suatu perusahaan home industry, menjual seperti di gambar ini, menjual karya kerajinan atau makanan kecil atau minuman begitu, kemudian memperkerjakan orang-orang di sekitar di sana. Maka ini akan menumbuhkan yang namanya keadilan karena semua mendapatkan hak untuk makan dan hidup. Lalu ada koperasi simpan pinjam dan lain-lain. Intinya adalah semua kegiatan yang dilaksanakan di rumah maupun simpan pinjam untuk keadilan bersama. Berikutnya, membuat kelompok atau paguyuban yang membantu mengatasi persoalan yang menimpa orang kecil. Bisa jadi pada saat pandemi COVID-19 ini ada kelompok-kelompok yang sangat peduli dan memberikan semacam nasi udus untuk orang-orang kecil. Contohnya kalau di Jakarta itu ada Gojek yang kemudian pemulung. Mereka kelompok-kelompok ini atau paguyuban ini memberikan makan dalam periode tertentu untuk orang-orang yang kecil, dan ini tentu membantu keadilan dalam bidang atau wilayah mereka masing-masing. Nah, para siswa, untuk kesimpulan, yang pertama, yang namanya adil itu tidak selalu harus sama rata untuk semua orang. Jika kalian di rumah ada adikmu yang masih kecil, kemudian dia
mendapatkan sesuatu makanan yang lebih, tentu kamu tidak akan mengatakan, mama papa tidak adil, adik mendapatkan makanan, aku mendapatkan makanan seperti ini. Tidak, pasti kamu tidak akan mengatakan itu. Atau ketika kamu mendapatkan HP untuk pembelajaran jarak jauh, tentu adikmu tidak akan mengatakan, kakak mendapatkan HP yang lebih baik, padahal itu kamu gunakan untuk PJJ. Nah, disinilah keadilan tidak harus sama rasa, sama rata, tidak, tapi menurut kepentingan, menurut kebutuhan di dalam keluarga atau di dalam komunitas tertentu. Jelas ya untuk yang namanya adil. Kesimpulan yang kedua, semua orang dipanggil untuk memberi teladan hidup dalam keadilan dengan mencintai dan menghargai sesama, khususnya orang kecil, miskin, tertindas, menderita, dan tersingkirkan. Teladan ini tidak sulit, bisa kalian mulai dari keluarga bersama dengan ayah, ibu, adik, dan kakak. Yang ketiga, kita diajak untuk senantiasa memperjuangkan keadilan seturut kehendak atau firman Tuhan. Kita bisa mulai dari diri sendiri dengan bersikap menjauhi egoisme diri, menjalankan hidup jujur, memupuk rasa syukur dan rendah hati, mematuhi aturan dan karakter yang baik lainnya. Untuk tugas pribadi, para siswa semuanya nanti akan mendapatkan penugasan dari Pak Agus dan Suster melalui WA Group. Terima kasih para siswa telah mendengarkan penjelasan pada materi ini. Semoga kalian bisa menjadi orang-orang muda yang penuh semangat untuk berjuang, memperjuangkan keadilan bagi orang-orang di sekitar kalian. Terima kasih banyak, sampai jumpa, salam sehat selalu.